A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 130. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bacaannya ada yang memakai alif, dan ada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditangguhkan pembayarannya, dari tempo yang telah ditetapkan, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menghindarinya, supaya kamu beroleh keberuntungan atau hasil yang gemilang. Ayat 131. Tafsirnya, jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, janganlah kamu sampai disiksa di dalamnya. Ayat 132. Tafsirnya, taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat. Ayat 133. Tafsirnya, dan bersegeralah kamu, dengan atau tanpa huruf wawu, kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, artinya seluas langit dan bumi bila keduanya disambung, sedangkan lafaz at, artinya ialah luas, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Ayat 134. Tafsirnya, yaitu orang yang mengeluarkan nafkah dalam menaati Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan yang dapat menahan amarahnya hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup, dan yang memaafkan kesalahan manusia yang melakukan keaniayaan kepadanya tanpa membalasnya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu, dan akan memberi mereka balasan. Ayat 135. Tafsirnya, dan juga orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian, artinya dosa yang keji seperti perzinahan atau menganiaya diri mereka sendiri, artinya melakukan dosa yang lebih ringan dari itu, misalnya mencium, mereka ingat kepada Allah, maksudnya ingat akan ancamannya, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah? Artinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa itu melainkan Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka itu, menghentikannya sama sekali, sedangkan mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan maksiat adanya. Ayat 136. Tafsirnya, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai, kekal mereka di dalamnya, menjadi hal, artinya ditakdirkan kekal jika mereka beruntung memasukinya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal, artinya pahala bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan terpuji ini. Ayat 137. Tafsirnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kekalahan dalam Perang Uhud. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu, sunah-sunah, artinya cara-cara Allah menghadapi orang-orang kafir, yaitu menangguhkan kebinasaan mereka, lalu menghancurkan mereka secara tiba-tiba. Maka berjalanlah kamu hai orang-orang beriman, di muka bumi, dan lihatlah betapa akibat orang-orang yang mendustakan para rasul, artinya kesudahan nasib mereka berupa kebinasaan. Maka janganlah kamu bersedih hati atas kemenangan mereka, karena aku hanyalah menangguhkan kebinasaan mereka itu hingga pada saatnya nanti. Ayat 138. Tafsirnya, ini, maksudnya Al-Quran ini, menjadi penerang bagi manusia, artinya semuanya, dan petunjuk dari kesesatan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Ayat 139. Tafsirnya, janganlah kamu merasa lemah dalam memerangi orang-orang kafir, dan jangan pula bersedih hati atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu, padahal kamu orang-orang yang tertinggi hingga mampu mengalahkan mereka, jika kamu orang-orang yang beriman, maksudnya benar-benar beriman, sedangkan yang menjadi jawab syarat ialah apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ayat 140. Tafsirnya, jika kamu ditimpa seperti pada Perang Uhud oleh luka-luka, lafaz kor atau kur, artinya ialah penderitaan disebabkan luka dan sebagainya, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun telah ditimpa pula oleh luka yang serupa di waktu Perang Badar. Dan hari-hari itu kami pergilirkan, silih berganti, di antara manusia, misalnya sekarang masa kejayaan bagi satu golongan dan esok bagi golongan lainnya, agar mereka sama-sama menarik pelajaran, dan supaya Allah mengetahui secara lahiriah orang-orang yang beriman secara ikhlas dari yang tidak, dan supaya sebagian kamu dijadikannya syuhada, artinya dimuliakannya dengan mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya, yakni orang-orang kafir yang akan menerima hukuman daripadanya. Seumpama mereka diberinya nikmat, itu hanyalah untuk mendekatkan mereka kepada siksa. Ayat 141. Tafsirnya, agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman, artinya membersihkan mereka dari dosa dengan musibah yang menimpa diri mereka itu, serta membinasakan orang-orang yang kafir. Shadaqallahul Azim.